Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Oke, silakan duduk. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini lebih dekat dan bermakna. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Silakan tempat duduknya dirapikan dulu atau ada sampah di sini boleh diambil dulu kan? Ada? Ada. Apakah siap hari ini kita belajar? Siap. Oke, siap. Bukunya bawa semua, handphone bawa? Bawa. Kalau sudah siap dibawa absen dulu ya. Absen dulu. Aditya Gafni Putra. Hadir, Bu. Oke, hadir. Anggun, Hadir, Bu. Betty, Hadir, Bu. Evika, Hadir, Bu. Karina, Hadir, Bu. Elvan, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Najwa, Oscar, Hadir, Bu. Redo, Hadir, Bu. Reka, Hadir, Bu. Sally, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. dan Zaskia. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya nak. Berarti Ya, Bu. semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nih sebelum memulai pembelajaran, nah ada link yang ibu masukkan ke dalam grup kita. Nah ibu mau lihat apakah kalian memahami atau mengerti materi minggu kemarin. Silakan buka handphonenya, lihat di grup. Linknya sudah ibu masukkan ke dalam grup. Silakan buka handphonenya. Oke, kalau sudah langsung diklik, langsung klik yang pertama, langsung dikerjakan ya. Soalnya pilihan ganda. Kalau sudah diklik, gitu. Kalau sudah jangan lupa klik leaderboard dan tulis nama kalian biar tampil ke dalam layar ya. Oke. Silakan diklik di grup. Silakan dikerjakan. Apakah masuk? Silakan dikerjakan, tulis namanya anak ya, jangan nulis nama temannya. Kalau ada bingung boleh tanya juga sama temannya, nggak apa-apa itu. Wah, sudah ada yang benar ini. Oke, nih. Kalau ada ini.
Si Zaskia, yuk yang lain lagi. Si Zaskia itu duluan sekali ya Nak ya. Benar semua. Dengan waktu pengerjaan 13 detik saja. Oke, yang lain. Lanjut. Mari diisi, silakan diisi. Nih, yuk lanjut lagi. Ada si Reka. Benar semua, si Dani, Betty, Sally. Oke. Nih, silakan yuk kerjakan lagi. Siapa yang belum? Oke. Sudah Nak? Sudah. Oke, nanti diklik ya. Lagi. Sudah? Belum? Bingung ya Nak ya? Tuh kalian juga bisa lihat daftar peringkat teman-teman kalian yang sudah mengerjakan. Ini udah cukup bagus nih, udah banyak ini ya. Yang benar. Semuanya. Oke. Ya, sudah selesai. Oke, sudah mengisi semuanya ya. Apakah kalian sering melihat taman atau lingkungan di sekitar kita? Sering. Hampir setiap hari ada di depan kelas kita ya. Jadi setiap hari kita lihat. Nah, lalu apakah apakah di sana hanya ada makhluk hidup saja? Tidak. Apa saja? Tanah, tumbuhan, hewan. Oke, betul, ada air. Nah, kalau tidak ada tanah dan air, apakah makhluk hidup itu bisa tumbuh atau hidup? Tidak. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Betul, karena saling membutuhkan, saling berkaitan. Nah, sama seperti kita manusia. Nah, ikatan kita itu dengan pohon. Apa hubungan kita dengan pohon? Ada yang tahu? Menghasilkan oksigen. Selain pohon, apakah ada lagi yang bisa menghasilkan oksigen? Tidak ada. Itu keterkaitan kita dengan tumbuhan. Jadi kita manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Coba bayangkan, bila tumbuhan ini tidak ada, apakah kita bisa hidup? Tidak, karena kita butuh oksigen untuk bernafas. Kita tumbuhan, bila tidak ada kita, dari mana dia mendapatkan karbon dioksida? Nah, coba kalian bayangkan, bila pohon tidak kita jaga, setiap hari kita butuh oksigen. Misalnya tabung oksigen ini dalam satu tabung itu 100.000. Nah, umur kita berapa? Umur kalian berapa? 15. Selama 15 tahun kita membeli oksigen. Nah, sekarang kita harusnya bersyukur. Jadi lingkungan kita jaga agar kita tetap bisa hidup secara bersama-sama. Oke, jadi harus jaga lingkungan kita, saling menjaga antara komponen biotik dan abiotik. Nih, kita lihat sama-sama, kita melihat video. Boleh teman-teman ada kesini dulu. Kita sama-sama melihat video yang akan ibu tayangkan. Ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ekosistem. Oke, silakan lihat video yang ibu tayangkan. Oke, nih kita sama-sama lihat videonya ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal nasional atau global terkait komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional,
atau global terkait komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Menggunakan model problem based learning melalui tayangan video peserta didik menganalisis permasalahan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan melakukan diskusi untuk menciptakan solusi permasalahan dengan tepat. Oke, kegiatan kita hari ini yang akan kita lakukan hari ini yaitu kita akan menggunakan model problem based learning. Apa itu? Nah, itu berbasis masalah. Jadi kita akan menganalisis suatu permasalahan dari tayangan video yang akan Ibu berikan nanti. Nah, jadi kalian akan menganalisis masalah tersebut secara bersama-sama, berkelompok. Nah, setelah itu kalian akan menciptakan suatu solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ini ya. Teknik penilaian dalam pembelajaran hari ini yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai sikap, yang ketiga nilai keterampilan. Oke, ada 3 teknik penilaian. Penilaian yang akan Ibu ambil hari ini ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan. Apa itu nilai pengetahuan? Nilai pengetahuan yaitu hasil belajar kalian hari ini. Apakah kalian mengerti atau memahami? Atau bahkan belum memahami sama sekali. Lalu ada nilai sikap. Nah, sikap kalian selama proses pembelajaran akan Ibu nilai. Apakah kalian bekerja sama dengan teman, atau acuh, atau tidak mengerjakan sama sekali. Itu Ibu nilai ya. Lalu nilai keterampilan. Apa itu nilai keterampilan? Nilai kalian saat presentasi. Itu nilai saat melakukan presentasi. Nah, batas ini ada yang ditanyakan belum? Sama Ibu? Siap, Belum ya? Masih berarti batas ini bisa memahami? Oke, kita lanjutkan. Nih, sebutkan komponen ekosistem yang kalian ketahui. Abiotik dan abiotik. Betul sekali. Komponen abiotik yang tadi itu apa saja? Tanah, betul. Air, udara, lagi cahaya matahari. Komponen biotik yang hidup terdiri apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan. Betul. Nah, kita lanjutkan melihat videonya. Nih, silakan amati video berikut. Silakan diamati videonya. Oh ya, videonya itu. yang sesuai satu direspon dengan baik akan selalu coba. Dari tayangan video tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan? Apa analisisnya? Ikan banyak mati. Ikan banyak mati. Terus apa lagi? Terumbu karang rusak. Terumbu karang rusak. Karena apa itu tadi? Nelayan Nelayan menggunakan bom. Mengapa itu bisa terjadi?
didik. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita pecahkan. Oke, Ibu bagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu bagi kelompok dulu. Di sini dari hasil kalian tadi, di kelompok ya. Nih, nama Ibu sebutkan langsung duduk sesuai kelompoknya ya. Di sana kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Untuk kelompok 1, Sylvia, Sally, Karina, Alfa. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke. Kelompok 2, Anggun, Ertika, Najwa, dan Adit. Kelompok 3, Reka, Nabila, Oscar, Rizky. Dan kelompok 4, Endani, Fadil, Redo, Zaskia, dan Betty. Silakan di sini kelompok 1, silakan pindah. Kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 3 silakan berpindah. Ini kelompok 1 silakan berdiri di sini. Ayo silakan. 1, 2, 3, dan 4. Silakan pindah. Bawa bukunya saja. Oke, tasnya tidak usah dibawa ya. Silakan handphonenya dan ketinggalan. Oke. Oke. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nih. Tiap kelompok ya. Oke, ini ada lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja itu ini, peserta didik itu kalian. Nih, jadi di sini materi kita tentang ekosistem. Mata pelajarannya biologi kelas 10 semester 2. Di sini kalian tulis ya nak, hari dan tanggal. Lalu nama kelompok, tulis di sini kelompok berapa dan nama anggota kelompok kalian. Terus silakan buka halaman kedua. Nah, di halaman kedua ada CP, capaian pembelajaran. Nah, ini yang akan kita capai. Nah, di sini dia peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran kita dengan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam proses pembelajaran belajar mengajar melalui model problem based learning dengan materi apa? Ekosistem. Oke, nah di sini ada tujuan pembelajarannya, lalu langkah-langkah kegiatan. Nah, yang pertama, duduklah sesuai kelompok. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Yang kedua, buatlah analisis masalah terkait interaksi antar komponen ekosistem. Silakan dianalisis tayangan video yang tadi yang kalian lihat di Infokus tadi. Terus, yang langkah yang ketiga, carilah informasi bersama kelompokmu, boleh dari buku, jurnal atau artikel sebagai pustaka pendukung terkait solusi tadi. Nah, boleh kalian menggunakan buku, boleh jurnal, boleh artikel, e-book. Kalau jurnal carinya seperti kemarin di jurnal di Google Scholar. Oke. 5 penelitian 5 tahun terakhir. Lalu langkah keempat, tulislah pada lembar kerja. Kemudian mengolah dan menyajikan informasi sesuai minat kalian. Nah, ini boleh kalian untuk presentasi sesuai minat kalian. Nah, di pertemuan kemarin sudah Ibu ajarkan cara menggunakan aplikasi Canva dan CapCut. Sudah Ibu ajarkan kepada kalian cara membuat video, PowerPoint, infografis, mapping map, nah poster. Nah, dari bekal yang kita pelajari kemarin, nah saat ini kalian boleh bebas mau menggunakan video atau membuat PowerPoint dari hasil pemaparan, hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan. Bebas, oke?
Nah, lalu kalian presentasikan dan membuat kesimpulan hari ini. Lanjut di halaman selanjutnya. Ini lembar kerja yang berisi pertanyaan yang bisa membuat kalian mengacu pada solusi. Bagaimana solusinya? Nih, di sini ada gambar tentang seperti tayangan tadi tentang destructive fishing. Nah, destructive fishing itu adalah penangkapan ikan secara ilegal. Nah, ada banyak gitu ya. Salah satunya tadi seperti yang Ibu tayangkan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Silakan kalian isi. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, bagaimana pengaruhnya atau dampak kondisi tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik? Lalu, bagaimana solusi permasalahan tersebut agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Nah, lalu kalian buat kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, dari hasil jurnal atau electronic book atau buku yang kalian dapatkan untuk mendapatkan jawaban tersebut, kalian tulis di sini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sama Ibu? Siap, tidak Ada. Bila ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silakan angkat tangannya dan bertanya sama Ibu ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Langsung sekalian ada yang menjadi jawaban, begitu kan Sena? Ada yang menjadi jawaban, ada yang membuatnya itu ya untuk kalian melakukan presentasinya, ada yang menulis di LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan mau membuat seperti apa. Kerjakan ya? Oh boleh, bawa aja tasnya ke sana langsung. Ya, betul. Ya, cari di Google, betul, di Google Scholar. Silakan dicari di sana. Penelitian 5 tahun terakhir. Berarti yang ini ya, yang tugas ngedit ya. Oke, bukan Canva. Ini rencana kelompok ini mau menyajikan dalam bentuk apa? Infografis. Oke. Kemarin sudah Ibu jelaskan langkah-langkah dalam membuat infografis melalui Canva. Lihat ini, bahkan deskripsi ini banyak ya Nak ya, salah satu contohnya yang ini. Nah, jadi jangan sampai salah, nanti ambil yang lain. Nah, masih ingat ya video di analisis tadi? Oke. Kelompok ini rencana mau bikin apa? PowerPoint. Oke, boleh buat PowerPoint lagi. Kelompok yang ini, kelompok berapa ini Nak? Kelompok satu. Kelompok satu. Rencana mau membuat apa? Video. Oke, bagus sekali. Oke, ini berbagi tugas ya. Ya. Tentang meledakan bom. Oke, betul. Tentang meledakan bom. Kelompok ini rencananya mau bikin apa? Mind mapping. Kita konsep oke, bagus. Sangat bagus sekali. Masih ingat ya yang Ibu ajarkan kemarin penggunaan aplikasinya.
Ada kendala nggak? Tidak ada. Ya, betul. Dapat itu solusinya pakai kata kuncinya ya. Langsung dapat solusinya. Ini bagian edit ya. Iya, kamu datang bom itu cepat sekali. Carilah template yang sesuai keinginan kalian. Yang mana saja, mau bentuk apapun, di sana tersedia banyak template yang bisa kalian gunakan. Bagus, ini jadi buku ya. Oke, ini catatan kemarin ya, kemarin ya. Oke, bagus sekali. Bila ada kendala, silakan tanya sama ibu ya nak. Ya, kemudian solusi sekali ya, mendapatkan informasinya. Penggunaan bom untuk menangkap ikan. Nah, itu banyak itu ya. Ya. Oh. Teman yang kurang sehat ya, badannya ada yang ada meriang nih nak. Oke, sudah? Sudah? Oke. Apa? Kita kecilin sedikit AC-nya. Kalau misalnya mau jatuh nggak apa-apa tuh, dipakai. Apa ini? Bawain satu. Iya. Buku. Jadi silakan bukunya boleh dicari solusinya. Kayak ini ya. Wah, bagus sekali hasil PowerPoint-nya. Ya. Ini dari awalnya ya. Oh ini dampaknya. Oh ini ikan mati semua buat ini ya. Oke, jelas sekali, bagus. Ada fotonya. Buatlah silakan semenarik mungkin. Yang nulis ya, boleh kerjasama. Ya.
Oke, bagus sekali. Di gambar apa ini? Gambar pohon, boleh. Sangat bagus sekali ini ya. Cepat ya pembuatannya. Berarti mudah karena kalau kemarin belum mengerti, masih sulit, masih hanya bisa mengerjakan poin. Ini udah bisa. Lebih mudah? Mudah. Cepat sekali ya. Bagus sekali bentuk pohon. Hati-hatinya coba sekali. Sip. Sekali nih. Oke. Ada ketiunnya juga, ada ikan paus. Ini membuat video ya. Ada kendala membuat video? Tidak ada. Kalau misalnya ada yang sudah fix, sudah ini boleh kirim di WA grup kita saja ya. Jadi ibu buka, ibu tampilkan di fokusnya. Oke, bagus sekali pembuatan videonya. Ini videonya ya. Kirim ke WA group atau bila yang sudah ya. Itu. Kelompok 3 main mapping sudah ngirim ya. Oke, mari ibu kumpulkan dulu. Kelompok 3 ini main mapping. Oke, bagus sekali berbentuk pohon. Bagus sekali. Nanti langsung bagi tugas siapa yang menjadi moderator, yang memahami pemahaman materinya, silakan ya. Oke, bagi ya. Oke. Siapa yang bikin ide yang mau membuat desain pohon? Oh, Rizky. Oke. Boleh tuh desainnya pohon. Bagus sekali. Ini video ya. Sudah dikirim tidak? Sekali. Benar ya? Tadi ya. Oke. Ini tadi. Kenapa ini tadi? Infografis. Bagus. Campur bahasa Inggris dia.
The hazard impact of illegal fishing boats. Wah, boleh. Gambar ikan mati, terumbu karang. Oke, kalau kemarin laut. Oke, bagus. Kalian ini ya. Bagus. Oke, ada beberapa menit lagi. Jangan menit lagi ya, Nak. Akan baca, lihat. Ada kendala, Nak? Tidak Ada yang bingung dengan pertanyaannya? Tidak, memahami betul. Oke. Ingat mencari sumber jangan di blogspot, Wikipedia, tapi di jurnal, di Google Scholar atau Google Cendekiawan. Boleh itu? Senyum ya, udah selesai. Boleh, solusinya ditambahkan sebanyak-banyaknya juga boleh, tidak apa-apa. Menurut kalian, kesimpulannya apa? Boleh. Solusinya semakin banyak solusi itu semakin bagus. Berarti banyak cara penyelesaian masalahnya. Oke. Itu sudah. Kalian tadi bikin apa tadi? Infografis. Oke. Ya. Ada kurangnya sedikit lagi. Mau lihat dulu? Nah, iya. Sangat bagus. Diketik tulisannya ya, dijadikan suara. Bagus sekali ini. Lihat lagi ya. Oke, mana lagi? Oke, udah ada 3 kelompok yang mengirimkan tugasnya. Ya, kelompok. Oke, baik. Oke.
jawabannya dulu, bikin mappingnya dulu ya, baru nulis. Boleh, nggak apa-apa. Udah ya. Kita tunggu satu lagi teman kalian, ada yang belum selesai. Kan salmon. Salmon. Kita dari kemarin ya. Oke, 2 menit lagi ya. Kita tunggu ada satu kelompok lagi. Mau saya jelas sama ibu ya, nanti bu. Lagi semangat, silakan suaranya ya. Kesimpulannya ditulis, dibuat di sana. Selesai ya? Kalau sudah paham itu menjadi lebih mudah ya nak ya. Ya Bu. Oke, nanti kita di akhir pembelajaran di pertemuan lagi akan ibu ajarkan lagi menggunakan aplikasi yang berbeda agar memudahkan proses pembelajaran. Seperti ini kan, itu gunanya handphone selain untuk WA, untuk TikTok, untuk Instagram, chat-chatan, tapi bisa juga menggunakan aplikasi yang yang bermanfaat, betul sekali. Nah selama ini karena kita tuh nggak tahu, oh aplikasi Canva, mungkin ada yang baru dengar kemarin, atau misalnya oh ternyata di Canva saya hanya tahu membuat PowerPoint, ternyata bisa juga membuat video AI bisa di sana. Ada chat juga biasanya. Nah kalau sudah bisa itu bisa juga kalian upload juga ke sosial media, berbagi ilmu sama teman-teman. Misalnya yang kalian tampilkan hari ini bisa itu kalian upload di TikTok, di Instagram misalnya, atau yang ada snap video atau Facebook misalnya. Boleh kalian di-share, mau di-share ke YouTube juga nggak apa-apa. Sama-sama jadi berbagi ilmu. Jadi bukan hanya main TikTok saja, tapi TikToknya bermanfaat. Senang ibu kalian udah bisa nih, udah bisa semua ini. Kalau kemarin hanya 1-2 orang yang bisa membuatnya menggunakan aplikasi tersebut, ternyata sekarang sudah bisa. Oke, cek lagi ya. Apakah sudah semua? Oke. Sudah semua berarti ya. Oke, berarti siap untuk presentasi tadi dimasukkan ke dalam file. Satu video ya.
Baik, kita lanjutkan presentasi. Ini yang maju silakan kelompok 1 dulu. Silakan maju. Oke, nanti diputarkan ini videonya ya. Ini videonya kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 membuat video. Oke, silakan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Yang terhormat kepada ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kata sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Sofia Ramadini. Saya bertugas sebagai moderator dan teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Selisa Sabila Rinjani, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Taisa Ismaini sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Karina Anjara Medani sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat Mukarrama, saya sebagai penjawab. Baik, di sini kami akan membahas mengenai ekosistem, yaitu ekosistem yang menangkap ikan menggunakan bom. Materi yang akan dipaparkan oleh saudari Sally. Kepada Sally saya persilakan. Ya. Oke, ini ya hasil videonya ya. Boleh ada jaring. Baiklah, ini hasil video dari kelompok kami. Selamat menonton. Oke, saya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Bagus sekali. Indonesia adalah negara yang kedua terbesar di dunia. 70% dari wilayah Indonesia adalah lautan. Dengan wilayah lautan begitu luas, Indonesia memiliki sumber daya perikanan dan alam yang sangat melimpah. Selain itu, keanekaragaman hayati laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Dengan sumber daya perikanan yang melimpah, banyak masyarakat Indonesia memanfaatkannya dengan berprofesi sebagai nelayan. Melimpahan sumber daya perikanan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Tapi, sayangnya bagi sekian banyak orang yang memanfaatkan sumber daya perikanan, masih banyak oknum yang melakukan kegiatan destructive fishing. Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan dan kelautan, seperti penggunaan bom. Penangkapan ikan menggunakan bom dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan. Penggunaan bom tidak hanya mematikan ikan yang ingin ditangkap, tetapi juga mematikan larva ikan dan juga menghancurkan terumbu karang. Apabila kegiatan ini terus dilakukan, maka larva ikan akan mati sebelum tubuh menjadi dewasa dan terumbu karang yang berperan sebagai habitat ikan pun akan rusak. Matinya larva ikan dan rusaknya habitat ikan menyebabkan ikan tersebut tidak dapat berkembang biak, sehingga populasinya akan terus menurun. Dan apabila kegiatan tersebut terus berlanjut, berbagai jenis ikan dapat mengalami kepunahan. Tentu dapat kita simpulkan bahwa destructive fishing memberikan dampak yang buruk bagi sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, hukum pun melarangnya. Salah satu peraturan yang melarang perbuatan destructive fishing adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, atau bisa kita sebut dengan UU Perikanan. Tepatnya pada pasal 9. Larangan ini dibuat negara sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mencapai cita-cita masyarakat pesisir, dalam hal ini melestarikan laut dan segala isinya. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan tepuk tangan dulu kan? Oke, baik. Adapun banyak dampak yang dapat terjadi jika kita mengebom ikan, ialah kita dapat merusak ekosistem laut, dapat mengakibatkan hewan bawah laut mati, dapat merusak terumbu karang, dan
kita bisa menyebabkan pencemaran air. Lalu ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan cara pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas dan pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya Pokmaswas yang sudah dibentuk, kegiatan destruktif fisik bisa berkurang dan potensi sumber daya ikan dapat terjaga kelestariannya sehingga tidak akan banyak lagi ikan yang mati. Sekian video dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama serta kelompoknya. Pada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Boleh? Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan metode penangkapan ikan yang penting? Oke. Baik, kepada Rizky, pertanyaan kami terima. Baik, kepada kelompok yang lain, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Natasha dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, dampak ekologis apa yang akan terjadi bila aktivitas overfishing tidak terlalu dihentikan? Oke, baik. Pertanyaan kami terima. Pada yang menanyakan tadi, harap bersabar, kami akan mencari jawaban terlebih dahulu. Oke, bagus sekali ya anak ya, menggunakan video. Betul, sebelumnya kita belum bisa menggunakan video, ternyata sudah mempelajari bisa menggunakan video. Tadi juga Ibu lihat ada menggunakan pasal. Nah, ada pasal-pasalnya tadi Ibu lihat tadi, sangat bagus sekali, lengkap. Satu tadi itu nanya jawaban. jadi coba siapa yang jawab? Oke dulu, coba. Karin sama Alfat ya. Alfat sama pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan siapa? Pertanyaannya dari sisi Ada yang mau bertanya lagi? Baik, pertanyaan dari Rizky Farozi akan dijawab oleh Alfat. Kepada Alfat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. saudara Rizky. Metode penangkapan ikan adalah metode yang digunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari tangkap tangan, tombak, jaring, rawai, dan jebakan ikan. Baik, kepada saudara Rizky, apakah jawaban dari teman saya sudah tepat dan jelas? Jawab ya. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Oke. Selanjutnya, jawaban dari Artika Natasha akan dijawab oleh saudari Karina. Kepada Karina, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Evita. Pada ekosistem sendiri, overfishing menyebabkan terjadinya penurunan populasi serta penghambatan pemulihan populasi. Selain itu, kegiatan overfishing ini akan menyebabkan ketimpangan pada ekosistem. Bagi manusia, overfishing akan mempengaruhi hasil tangkapan dari nelayan. Baik, kepada saudari Artika, apakah jawaban dari teman saya sudah puas? Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan akan dibacakan oleh Sally. Kepada Sally, saya persilakan. Kesimpulan dari presentasi kami ialah kegiatan destruktif fishing adalah kegiatan menangkap ikan yang tidak patut dicontoh karena kegiatan tersebut dapat merusak ekosistem bawah laut termasuk tercemarnya air laut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Jadi kalau ada bakat yang hobi-hobi edit, ternyata bisa. Oke, kita lanjutkan lagi kelompok kedua. Silakan tampil. Silakan tampil ya. Oke, kelompok kedua ini tadi apa nak? PowerPoint ya. Ya, ini kelompok kedua ini PowerPoint. Boleh, silakan mulai, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi. Pertama-tama, perkenalkan saya Anggun Maulina sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aditya Jani Saputra sebagai materi. Perkenalkan, nama saya Andika Natasha sebagai penjawab. Saya Najari Asita sebagai anggota. Baik, di sini materi akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada Adit, kami persilakan. Oke, baiklah, di sini saya akan membaca PowerPoint dari kelompok 2, yaitu deskriptif fishing, menangkap ikan dengan bahan peledak. Penyebabnya deskriptif fishing yaitu nelayan ingin mendapatkan ikan dengan cara yang mudah dan meraup untuk yang banyak. Kurangnya sarana dan prasarana. Faktor ekonomi, kurangnya pengawasan di sekitaran perairan laut, minimnya keterampilan nelayan menggunakan alat tangkap. Dampak destruktif fishing yaitu penurunan populasi ikan menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran membuat terancamnya ketersediaan ikan di masa yang akan datang. Kerusakan terumbu karang, fungsinya penahan ombak, sumber bahan makanan, tempat tinggal ikan dan organisme laut berlindung, memijat dan membesarkan anak, rantai makanan di laut ikut terganggu. Solusinya, diusahakan untuk menangkap ikan yang telah ditargetkan. Gunakan alat tangkap yang tidak merusak habitat, tempat tinggal, serta lokasi berkembang biakan ikan. Menggunakan alat tangkap yang aman bagi nelayan. Ikan ditangkap dalam kondisi segar atau hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin bertanya? Boleh? Baik, kepada saudari Sally, kami persilakan. Apakah bom ikan berbahaya bagi nelayan? Oke, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kepada saudari Dani, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra dari kelompok 4. Siap disini bertanya pada kelompok 2. Bom apa yang digunakan nelayan yang diledakkan? Baik, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Harap menunggu, terima kasih. Oke, benar. Bagus nih pertanyaannya. 1. Bom itu ternyata apakah berbahaya juga untuk nelayan? Bukan hanya berbahaya bagi ikan. Terus bom apa yang digunakan? Bagus sekali ini. Bagus sekali pertanyaannya. Ini apa? Bagus sekali pertanyaannya. Apa yang digunakan?
bagus sekali nih tampilannya. Ya, ada gambarnya juga ya nih, seperti di dalam laut sudah ya. Nah, nih. Pertanyaan dari Sally akan dijawab oleh Ertika kepada Ertika. Kami persilakan. Najwa. Oke, Salah, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sally, kelompok 1. Ya, itu sangat berbahaya. Banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak, menderita luka parah, atau bahkan bunuh diri dalam kecelakaan yang menggunakan bahan peledak. Kepada Sally, apakah jawaban dari teman saya merasa puas? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Dani akan dijawab oleh Ertika. Kepada Ertika, kami persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dani. Beberapa nelayan menggunakan gerat atau senjata tajam yang lainnya dari konflik sebelumnya, sementara yang lain membuat bahan peledak sendiri dari pupuk yang tersedia dan bahan-bahan sederhana lainnya. Nah, kepada saudara Dani, apakah jawaban dari teman saya membuat Anda puas? Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulannya akan dibacakan oleh Adit. Kepada Adit, kami persilakan. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah jika kita tidak menghentikan kegiatan destruktif fishing, maka stok ikan menurun drastis. Banyak makhluk laut yang mati terbuang, menurunkan sektor pariwisata. Sekian, terima kasih. Baik, presentasi sampai di sini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat duduk. Benar sekali, ternyata bom itu bukan hanya berbahaya bagi ekosistem kita saja. Bukan berbahaya hanya bagi terumbu karang atau ikan. Ternyata bagi nelayannya pun berbahaya. Banyak nelayan yang meledakkan bom, misalnya terjatuh atau bom itu meledak di tangan, jadi bisa juga menyebabkan luka atau bahkan kematian. Jadi hati-hati ya, Nak ya. Oke, bagus sekali ini. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju. Oke, kelompok 3 mind mapping ya. Oke. Mind mapping ini berupa konsep ya. Oke. Mulai, Bu. Silakan mulai. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, lebih baik jika kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan hanya ingin berdiri saja, tetapi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reka Kurnia Rusadi. Saya di sini sebagai moderator dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Cecilia Putri. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Parwazi sebagai notulen. Perkenalkan, saya Oscar Gilvano sebagai penjawab. Baiklah, materi hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Nabila Cecilia Putri yang ada dalam bentuk mapping. Kepada Nabila, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami yang dibuat dalam bentuk mind mapping. Kami membuatnya di Canva. Destructive fishing, definisi menangkap ikan secara ilegal dengan menggunakan bom ikan, penyebab nelayan tidak ingin berusaha payah menyelam atau mencari ikan yang bersembunyi di terumbu karang, dampak rusaknya terumbu karang, populasi ikan menurun, daya tarik wisata berkurang, solusi melakukan tindakan hukum, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengaruh mata pencarian nelayan, daya tarik wisata, keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Sekian dari materi dari hasil diskusi kami. Sesi tanya saya buka, bagi yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roma dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja alat yang boleh digunakan untuk menangkap ikan? Tulis. Siap, ditanya.
Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apa yang dilakukan nelayan saat terumbu karang lokal mereka dirusak? Baiklah, pertanyaan kami tampung dulu. Terima kasih kepada yang telah bertanya. Dapat jawabannya dulu. Ya, jawaban tadi di mana? Jawabannya tadi mana? Ya, udah. Baiklah, jawaban telah kami temukan. Dipersilakan kepada Saudara Oscar untuk menjawab pertanyaan dari Redo. Dulu enak ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rido. Mereka melakukan perjalanan lebih jauh dengan perahu nelayan kecil untuk mencari daerah dengan karang yang lebih sehat dan kehidupan ikan yang lebih banyak. Tentu saja, ketika daerah-daerah ini juga hancur, para nelayan harus melakukan perjalanan lebih jauh lagi, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan uang. Hasil yang mereka peroleh berkurang dan mereka menghadapi kemiskinan. Baiklah, kepada Saudara Rido, apakah jawaban dari teman saya sudah membuat Anda memahaminya? Ya, saya memahami. Baiklah, dipersilakan kepada Saudara Rizky untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Alfa. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alfa. Adapun jenis alat tangkap yang boleh digunakan antara lain kayang, pukat, santai, pulsai, jaring kritis, jaring insang, jaring lingkar, tombak, dan panah, rawai hanyut, rawai tetap dasar, pancing, dan jala tebar. Baiklah, apakah jawaban dari teman saya sudah membuat Saudara Alfat paham? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan diri kami. Saya Betty Ananda Fitri sebagai moderator dan teman saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Saputra. Saya berdiri di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Riza. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ahmadandi. Di sini saya sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra. Di sini saya sebagai anggota. Supaya ingin lebih mengenal itu apa itu ekosistem laut, akan dijelaskan oleh Dani. Persilakan. Baiklah, di sini kami membuat hasil diskusi kami dalam bentuk infografis. The hazardous effect of illegal fishing boats, atau dampak berbahaya bom penangkapan ikan ilegal. Ikan dalam jumlah besar langsung mati. Bom penangkapan ikan ilegal memiliki kemampuan yang kuat untuk membunuh banyak ikan sekaligus dalam jangkauan ledakannya. Akibatnya tidak dapat ditoleransi dalam jangka panjang. Cara penangkapan ikan seperti ini menyebabkan banyak ikan memiliki tingkat kematian yang tinggi dan ketidakmampuan untuk berkembang biak secara normal, karena peledakan tersebut kemungkinan besar akan memusnahkan telur-telurnya. Kedua, merusak terumbu karang. Ledakan bom ilegal dapat merusak terumbu karang secara permanen. Jika nelayan ilegal tersebut menggunakan belasan bom setiap harinya, maka dampaknya akan sangat buruk. Rusaknya terumbu karang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan. Dan yang ketiga, hewan laut yang tidak diinginkan pun akan mati. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan sangat berbahaya karena dapat membunuh semua hewan laut tanpa kecuali. Artinya, makhluk laut seperti bintang laut, moluska, dan penyu yang tidak diinginkan nelayan juga akan mati.
Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut karena banyaknya spesies laut yang mati. Keempat, kehilangan potensi pariwisata. Penangkapan ikan akan menggunakan bahan peledak tidak hanya merusak biota laut, namun juga keindahan alam yang sudah ada sejak lama. Daerah-daerah yang tadinya berpotensi menjadi objek wisata alam berikut ini kini tidak lagi menjadi potensi. Masyarakat lokal akan kehilangan kemungkinan memperoleh nilai ekonomi dari sektor pariwisata. Itulah materi dari kami. Terima kasih. Bagus sekali. Wah, banyak sekali ya dampak yang terjadi di ekosistem laut kita. Dari penjelasan Dani, ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya persilakan. Baiklah, Silpi. Baik, saya Sylvia Ramadini, berasal dari kelompok 1 izin bertanya. Pelaku nelayan menggunakan bom ikan dikenakan pasal berapa? Oke, pertanyaan kami simpan dulu terlebih dahulu. Terima kasih. Najwa? Saya Najwa dari kelompok 2 ingin bertanya, apa sanksi bagi pelaku destructive fishing? Oke, pertanyaan yang bagus akan kami simpan dulu. Kami akan mendiskusikan pertanyaan Anda. Terima kasih. Nih, anaknya bagus sekali nih bentukan infografisnya, ada gambarnya, ada penjelasannya juga. Kalau di layar tidak terlalu jelas ya, Naya, tidak terangkan lagi nih. Nih, yang kata Ibu ada bahasa Inggrisnya itu, the hazard impact of illegal fishing bombs, dampak bahaya bom penangkapan ikan ilegal. Betul sekali nih. Oke. Nih, bagus sekali nih. Nih, ikan dalam jumlah besar langsung mati. Oke, lalu ada merusak terumbu karang, hewan laut yang mati yang tidak diinginkan pun mati benar. Ikan yang bukan target bisa jadi mati. Nih, kehilangan potensi pariwisata. Pertanyaan apa itu? Sekali, jadi banyak ya dampaknya ya. Ini infografisnya bagus sekali ya, Nak. Baiklah, kami sudah menemukan jawaban dari saudara Silpi. Akan dijawab oleh Fadil. Ayo. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silpi, yaitu pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan memberikan ancaman hukuman atas tindakan pidana itu paling lama 6 tahun penjara. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Larantuka dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tidak pidana pendoman ikan lebih menfokuskan pada tindakan represif. Baiklah, apakah Anda puas dengan jawaban kami? Baik, jawaban dari saya terima sudah pas. Makasih. Sama-sama. Baiklah, jawaban dari pertanyaan dari Najwa akan dijawab oleh Redo. Pada Redo saya persilakan. Coba ulangi lagi pertanyaannya apa tadi? Coba, boleh ulang? Salah ternyata. Apa sanksi bagi pelaku destructive fishing? Oke, sanksi. Boleh kalau misalnya si Redonya belum siap. Maaf, ada kendala dengan jawaban kami. Oke. Ngapa itu? Sanksinya, hukumannya apa? Itu nah sanksinya. Ternyata menjawab pertanyaan yang sama. Oke, sini ada ini. Oke, ini betul ini loh, Nak. Itu pasal itu tadi ya. Di penjara Mbak Tini memberikan ancaman hukum. Oh, ini bener ini, Nak. Iya, betul. Kalau temannya nggak tahu sanksi boleh. Betul ini yang sampai penjara.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan ancaman hukuman atas tindak pidana itu paling lama 6 tahun penjara. Apakah Anda puas? Terima kasih atas jawaban. Baiklah. Ada kesimpulan yang akan kami bacakan yang akan dibaca oleh Dani. Baiklah, kesimpulan yang kami dapat yaitu dapat menyebabkan rusaknya koloni karang yang ada di sektor lokasi ledakan dan dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan menjadi target penangkapan yang terjadi saat aksi pengeboman. Baiklah, karena memulai dan ada juga mengakhiri, saya dan teman-teman saya ingin mengakhiri presentasi yang kami buat. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali tadi. Tadi ada miskomunikasi juga. Ternyata dua-duanya sama mencari jawaban dari satu pertanyaan. Nah, ini yang tampilan dari kelompok 3 tadi ya. Mohon maaf ya, nah, tadi ada kendala kesalahan teknis. Ternyata ada kabel ini kurang. Nih, bagus sekali. Bentuk apa ini? Pohon. Bentuk pohon, bagus sekali. Ini namanya diagram. Oke, bagus sekali nih anak ya. Ada definisinya, penyebab, dampak, solusi, pengaruh. Nah, mind mapping itu bisa dijadikan salah satu ringkasan kalau kata-kata kita, sama seperti PowerPoint, ringkasan dalam bentuk yang menarik. Oke, bagus sekali. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, benar sekali. Banyak macam-macam jenis alat yang bisa kita gunakan, bukan hanya alat pakai bom, tetapi yang secara yang diperbolehkan oleh pemerintah dan nelayan yang tidak membahayakan oleh nelayan. Boleh pakai pancing, jala, bubu, boleh, banyak sekali ya jenis-jenisnya itu. Nah, itu sudah dibahas sama teman-temannya. Berarti kalau menggunakan bom itu diperbolehkan apa tidak? Tidak. Betul sekali. Yang diperbolehkan menggunakan alat apa? Alat pancing. Kenapa diperbolehkan menggunakan alat pancing? Karena alat pancing tidak merusak ekosistem laut. Karena tidak merusak ekosistem laut. Kenapa pancing tidak merusak ekosistem laut? Karena betul, karena tidak terlalu banyak ikan yang diambil. Target ikannya hanya target itu saja yang boleh yang diambil ya. Betul sekali. Oke. Terus kalau pakai jala, kenapa kalau pakai jala boleh? Jalan. Nah, karena menjaring, jaring tidak terlalu besar. Betul. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Boleh, silakan Ibu minta boleh berikan satu orang, boleh silakan. Siapa saja? Oke, silakan Sylvia. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia ini. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan destruktif fishing adalah kegiatan menangkap ikan yang tidak patut dicontoh. Karena kegiatan tersebut dapat merusak ekosistem bawah laut, termasuk tercemarnya air. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Sylvia, bagus sekali kesimpulannya. Apa lagi kesimpulan? Oke, boleh. Nggak apa-apa, silakan. Jadi kesimpulannya adalah jika kita tidak menghentikan kegiatan destruktif fishing, maka stok ikan menurun drastis. Banyak makhluk laut yang mati terbuang menurunkan sektor pariwisata. Oke, bagus sekali, benar sekali. Dua kesimpulan itu sudah mencakup sekali ya materi kita hari ini. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan kalian tes
di akhir dinilai pengetahuan tadi ya. Nah, kan di awal Ibu jelaskan ada 3 penilaian. Ini penilaian pengetahuan. Ibu berikan linknya ke dalam grup. Silakan diisi, dibuka linknya. Silakan dibuka linknya, diisi. Seperti tadi ada soal pilihan yang bisa kalian isi, ada 5 soal pilihan ganda ya. Silakan dibuka. Iya, silakan diisi tuh ya soalnya. Oke. Link tadi. Oh, ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi yang berita, jangan salah masuk nih. Yang kedua tadi ya. Nih. Link yang kedua ini. Ya, tuh. Silakan diisi dan ditulis nama kalian nantinya. Oke, silakan. Iya. Silakan diisi. Kita dulu ya. Jawaban tes. Oke, silakan diisi, ada 5 jawaban di sana, ada 5 soal pilihan ganda tentang materi hari ini. Oke, ini sudah ada, ternyata udah ada 5 yang menjawab. Oke, silakan. Wah, yang pertama sekali itu Sylvia. Skor 5 benar semua dalam waktu 15 detik. Bagus sekali. Ya, silakan teman-temannya diisi lagi soal-soalnya. Oke, ini ada peringkat. Oke, langsung diisi lagi ya. Oke, Ibu refresh lagi biar tahu. Oke, nih udah ada yang oke, ada yang salah 1, ada yang salah 2. Makanya isi lagi ya, Nak. Sudah? Yang ini? Jangan lupa sudah diisi, langsung tulis namanya dari depan. Udah ini? Oke. Oke, yuk. Ada 2 orang lagi yang belum mengisi. Oke, sudah bagus-bagus semua ini nilai-nilainya. Waktu peringkat. Bagus sekali. Sudah ya? Oke. Ada belum ya? Jalan oke. Oke. Isi ya, Sil. Oke, apa nih? Oke, siapa PDH itu? RTK. Fadil. Oh, Fadil itu sudah mengerjakan, Fadil. FDH. FDH Fadil kan? Oh, keyboardnya tipu, nggak apa-apa, Nak. Udah masuk nilainya. Udah nggak apa-apa. Nih, nilainya udah bagus-bagus sekali. Oke, nih. Nih, oke. Nih. Boleh lihat di sini, udah bagus sekali nih. Ini FDH ini udah masuk. Ini Fadil nggak apa-apa, tipu, nggak perlu mengerjakan 2 kali ya. Oke. Nah, ini. Boleh lihat sini ada kuis. Boleh kalian kerjakan ini ya, kuisnya. Oke. Bagi yang bisa menjawab silakan, siapa cepat dia dapat. Boleh. Ini ada kuis. Nih, Ibu buat kuisnya tidak banyak. Berikan soal kuis.
Oke, nih. Di bawah ini yang bukan hubungan simbiosis. Komunitas. Apakah betul? Betul sekali. Oke, lanjut lagi. Manakah yang termasuk komponen abiotik ekosistem? Apakah benar suhu? Benar. Terus, ada lagi. Oke nih, ini ada gambar kerbau dan burung jalak. Tipe interaksi antara dua spesies tersebut apa? Mutualisme. Oke, benar sekali. Bentar ya, kita lihat lagi sekali lagi. Ternyata waktunya habis. Cepat. Oke, yang ini tadi simbiosis apa? Satu lagi? Mutualisme. Oke, betul sekali. Dapat sekalian hari ibu mengerjakannya. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang. Walaupun ada kendala sedikit, masih tetap senang, bahagia. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak. Apakah ada kendala selama proses mengerjakan KPD tadi? Oke, alhamdulillah. Ternyata pembelajaran kita hari ini lebih berjalan lancar dan kalian memahami materinya. Untuk pertemuan selanjutnya, hari ini kita membahas ekosistem laut. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem tentang sungai. Betul sekali. Dan pembelajaran hari ini Ibu akhiri, sudah bel untuk istirahat. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kakak boleh keluar, boleh istirahat dulu, gak apa-apa. Nanti kita masuk lagi ya pembelajaran selanjutnya.